بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita buka pengajian pagi bulan Ramadan ini bersama-sama dengan saya menguluk salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Arif Rahman. Untuk pagi hari ini, Selasa, ini dulu kami mohonkan Prof. Rifki, tapi beliau bisanya Sabtu, sehingga nanti bergantian antara Ustadz Arif Rahman ini nanti pada berikutnya tetap Selasa, Prof. Rifki nanti pada hari Sabtu depan tanggal 2 Mei, bulan Mei. Nah, hari ini kita alhamdulillah bersama beliau akan membahas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya nanti yang paling kita harus tekuni atau kita cermati lagi setiap tahun adalah dalam rangka beribadah bulan Ramadan ini, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahih maupun yang hasan yang kita bisa ikuti sehingga nanti kita selamat dalam beribadah ini diridhoi Allah SWT, dan tentu kita berharap balasan yang berlipat ganda. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Nanti biasa seperti pada pertemuan sebelumnya, pada sesi terakhir katakanlah 10-15 menit untuk berdiskusi, barangkali dari jamaah ada yang menanyakan atau mengkonfirmasi atau mungkin membahas hal-hal yang ada di kegiatan kita sehari-hari pada kehidupan nyata. Kami persilakan Ustadz Arif Rahman untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan lagi di walaupun secara online ya, tapi alhamdulillah ini salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau mencari jalan keluar untuk dapat menuntut ilmu dan manfaat kepada kita bersama. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita bersyukur kepadanya, Allah menambah nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita bahas beberapa hari yang lalu, ada beberapa sunnah Nabi atau beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kemarin sudah kita bahas 4 hal, di antaranya adalah bagaimana Rasulullah ketika berada di bulan Ramadan, ketika beliau berpuasa, mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka, bagaimana kemudian beliau tilawatul Qur'annya nanti ada pembahasan tersendiri, meskipun kemarin sudah kita bahas. Kemudian ketika bulan Ramadan juga memperbanyak doa. Ada beberapa
doa yang kemudian rutin dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan. Kemudian juga kemarin kita bahas sedikit yaitu tentang sedekah ketika bulan Ramadan, sedekah, infak itu juga semakin meningkat, semakin banyak. Ini semuanya berawal dari sabda Rasulullah SAW yaitu tuftahu abwabus sama atau tuftahu abwabul jannah. Bahwasanya ketika di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Allah membuka pintu surga, maka tinggal kita ini mau masuk pintu itu atau tidak. Dan bagaimana kemudian masuk pintu surga itu? Tidak lain adalah dengan melaksanakan amal ibadah maupun amal soleh. Dan itu di bulan Ramadan, Masya Allah, terjadi peningkatan yang Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas selanjutnya beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan, yaitu atau sholat malam, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya malam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kita untuk istirahat. Nah, tetapi kita tidak habiskan malam itu tidak hanya untuk mengistirahatkan jasmani kita. Waktu-waktu tertentu, bahkan di waktu tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, meskipun itu merupakan waktu yang lagi enak-enaknya orang istirahat, tetapi kemudian dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadap, untuk bermunajat kepada Allah. Kemarin sedikit kita singgung, yaitu ketika berada di waktu sahur. Meskipun secara umum bahwasanya menghidupkan malam bulan Ramadan itu ya malam secara umum, sehingga yang biasa kita lakukan selama ini begitu masuk bulan Ramadan, ada sholat tarawih, kemudian bahkan malam masih bangun menjelang sahur, kemudian membaca Al-Quran, kemudian amal ibadah yang lain di malam-malam bulan Ramadan, apalagi kemudian nanti ketika berada di 10 terakhir dari bulan ini. Hal ini Rasulullah SAW sampaikan di dalam sebuah sabdanya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan atau melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan imanan, dengan dasar iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Sehingga ini menjadi dasar kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Nah, jadi menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang sholat malam ini, ada hal yang menarik dalam hadis Aisyah itu, ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, informasi dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau melaksanakan tidak lebih dari 11 rakaat, bagaimana kemarin ada pertanyaan itu, kemudian kita bahas sedikit. Di sana dikatakan, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya bagusnya sholat malamnya Rasulullah dan panjangnya dan lamanya. Jadi sholat malam ini atau sholat secara umum adalah sebagai sarana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana kita mendekat kepada Allah, sarana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah ini seharusnya menjadi sarana kita untuk berkomunikasi kepada Allah dengan baik. Nah, bukan kemudian melaksanakan ibadah ini dengan sembarangan. Nah, kita lihat mungkin beberapa Ramadan yang lalu kan beredar bagaimana ada
yang melaksanakan sholat malam atau sholat taraweh, tetapi masya Allah cepatnya luar biasa. Nah, ketika ditanya loh kok bisa seperti itu, yang penting rukun sholatnya kena. Jadi yang penting rukun sholatnya kena, baca Al-Fatihah, kemudian yang sunnah-sunnah tidak dibaca. Bahkan doa ketika rukun sujud dan lain sebagainya itu karena bagian dari rukun sunnah dari sholat itu sendiri tidak dibaca. Yang penting gerakannya dilaksanakan sampai akhir, sampai seperti itu. Nah, tetapi kalau kita ingin ittiba kepada Rasulullah SAW, bagaimana melaksanakan sholat itu secara umum, bahkan kemudian secara khusus ketika sholat taraweh, itu juga sebagaimana kita melaksanakan sholat pada umumnya. Bukan kemudian karena ingin mengejar rakaatnya, ataukah kemudian melihat banyaknya makmum dan lain sebagainya, tidak. Tapi tetap rukun sholat itu tetap harus dipenuhi, dilaksanakan dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bagaimana kita juga mengetahui bahwasanya tumakninah itu merupakan bagian dari rukun sholat itu sendiri. Jangan sampai kemudian tumakninah hanya karena ingin mengejar banyaknya rakaat atau ingin menyelesaikan sholat dengan cepat, sehingga salah satu dari rukun sholat itu tidak terpenuhi. Nah, ini saya bacakan sedikit. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat, di sana dikatakan, jadi ada salah seorang sahabat ya, pada waktu itu ada salah seorang sahabat yang sholat di Masjid Nabawi. Begitu selesai sholat, kemudian menghadap Nabi setelah memberi salam, kemudian Rasulullah mengatakan begini, irji' fasholli fa innaka lam tusalli. Kembali, balik lagi, sholat lagi, karena kamu belum sholat. Nah, kemudian dia sholat lagi. Nah, setelah sholat, kemudian menghadap Nabi, dikatakan seperti itu sampai 3 kali. Irji' fasholli fa innaka lam tusalli. Nah, balik lagi, kamu belum sholat. Nah, maka kemudian Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari ini, maka ajarkan saya. Nah, maka kemudian Rasulullah mengajarkan, idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apabila engkau melaksanakan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Ini ada mungkin pembahasan sedikit nanti akan saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan sumarka hatta tatma'inna rafi'an. Kemudian rukuklah sehingga kamu tumakninah, sehingga kamu tenang, rafi'an dalam keadaan rukuk. Artinya ketika rukuk ya rukuk terlebih dahulu sampai anggota badan kita rukuk, kemudian berdoa. Nah, itu namanya tumakninah. Berhenti sebentar, memberikan hak gerakan, hak tubuh ketika sedang rukuk itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Nah, kemudian bangun sehingga kamu lurus dalam keadaan berdiri, yaitu i'tidal. Jadi lurus dulu, kemudian sami Allahu liman hamidah, berhenti memberikan hak dari anggota i'tidal itu, yaitu yang berdiri, ya, baru kemudian berdoa, Rabbana walakal hamdu. Bukan kemudian sami Allah liman hamidah, belum sempat ini kemudian sudah Allahu Akbar rukuk untuk sujud. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kemudian tenang, sampai kemudian tumakninah. Kemudian dalam keadaan sujud, artinya memberikan hak anggota tubuh kita ketika sujud dalam posisi sujud itu. Marfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan baik juga. Tsumaf'al dzalika fi shalatika kulluha. Kemudian laksanakan seperti itu di dalam sholat-sholatnya, sehingga tidak ada perbedaan apakah itu sholat wajib, sholat sunnah dalam keadaan atau ketika melaksanakan sholat itu dalam keadaan tumakninah.
Bahkan dalam sebuah riwayat itu Rasulullah melaksanakan qiyamul lail dengan salah seorang sahabat. Rasulullah telah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membuka dengan surat Al-Baqarah, kemudian ditambah dengan surat An-Nisa, kemudian setelah itu surat Ali Imran. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran dalam satu rakaat. Nah ini Masya Allah luar biasa, sehingga inilah yang kemudian juga kita contoh ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan atau salat tarawih yang kita kenal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah disinilah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan ini dengan baik. Yang kita ketahui dari pelaksanaan salat itu, marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kemarin kami sampaikan, kadang kita ini tidak puas dengan apa yang kita terima. Kita tidak puas dengan ibadah yang sudah dicontohkan Nabi kepada kita. Misalnya kita selama ini atau yang kita laksanakan, misalnya kita melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat misalnya. Cukup 11 rakaat itu kita laksanakan. Apakah kemudian sebelumnya ditambah dengan sholat iftitah dan lain sebagainya? Cukup kemudian kita laksanakan seperti itu. Bukan kemudian merasa tidak puas lagi, masa sholat malam cukup atau hanya 11 rakaat, padahal waktunya masih lama, saya masih kuat dan lain sebagainya. Nah, hari ini ada sebuah kisah yang menarik. Jadi pada masa Nabi, orang-orang yang seperti ini pun ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang merasa apa yang dicontohkan Nabi, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu terlalu ringan. Jadi pada waktu itu ada 3 orang yang datang kepada Nabi. Jadi ada 3 orang mendatangi rumah Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah tidak ada hanya istrinya. Kemudian mereka bertanya, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah? Nah, kemudian Aisyah menceritakan Nabi itu kalau sholat seperti ini, puasa seperti ini, dan lain sebagainya. Setelah mendengar itu, maka kemudian ketiganya di dalam hadis itu dikatakan taqalluna anha, taqalluna alaiha. Jadi mereka merasa apa yang dilakukan Nabi itu ringan, terlalu ringan. Masa Nabi melaksanakan ibadah seperti itu saja? Kemudian masing-masing membanggakan apa yang mereka kerjakan. Yang satu mengatakan, aku muwala anam, aku sholat malam terus. Malam habiskan untuk sholat malam, saya tidak tidur. Saya sholat malam terus dan saya tidak tidur. Yang kedua mengatakan, aku muwala uftir, saya puasa, sholat begitu sampai maghrib masih kuat, saya lanjut. Bahkan kemudian ada yang melaksanakan puasa terus menerus. Sekarang puasa lagi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa ana a'tazilun nisa, dan aku tidak mau wa ana la tazawwajun nisa, menikah, atau di dalam riwayat lain a'tazilun nisa, saya biarkan istri saya di malam hari. Ternyata ketika mereka mengatakan seperti itu, Rasulullah ada di belakang mereka. Kemudian Rasulullah menyampaikan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah engkau ataukah kalian yang mengatakan seperti ini? Betul, Rasulullah kami mengatakan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, amma wallah inni la akhsyakum lillah. Ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takwa. Tetapi asumu wa uftir, aku puasa. Kalau sudah masuk maghrib, aku berbuka. Usolli wa arqud, saya sholat dan saya duduk dan saya tidur. Jadi malam itu tidak digunakan sholat malam secara keseluruhan. Ada waktunya sholat, hak badan diberikan, kemudian ada waktunya hak Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. Wa atazawwajun nisa, dan aku punya istri, kata Nabi. Maka kemudian Rasulullah menggarisbawahi dalam, mungkin ini sering kita dengar sebagai asbabul wurud dari hadis itu,
faman raghiba an sunnati walaysa minni. Siapa yang tidak senang, siapa yang benci dengan sunnah-sunnahku, bukan dari golongan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dicontohkan Nabi sebenarnya itu sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi umatnya. Tidak semua orang kuat, tetapi Rasulullah kemudian mencontohkan secara i'tidal, mencontohkan secara moderat, adil, sehingga menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian itu yang kita bahas pertama pada pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya, di antara sunnah yang dikerjakan Nabi, dan itu juga berlaku sampai berada di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunnah di rumah. Di antaranya sholat malam atau sholat tarawih. Sholat tarawih itu Nabi melaksanakan, beliau hanya beberapa hari di masjid, kemudian sisanya sebagian besar sholat itu dilaksanakan di rumah. Di dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang, kemudian diartikan orang laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Jadi sebaik-baik sholat bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Dalam sebuah riwayat, tapi hadis ini dhaif, di sana dikatakan nawiru buyutakum bi dzikrillah waj'alu min sholatikum juz'an waj'alu li buyutikum min sholatikum juz'an. Jadi terangilah rumahmu dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, dan jadikanlah untuk rumahmu ada bagian dari salat-salat yang engkau kerjakan. Artinya tidak semua salat dikerjakan di masjid. Rumah juga harus mendapatkan bagiannya, sehingga rumah yang kita tinggali ini juga tidak hanya nyaman secara material saja, nyaman secara lahiriah, secara zahiriah saja, tetapi batiniahnya juga kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga disinilah kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan virus corona ini, masya Allah luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang biasa kita kerjakan secara berjamaah, ada yang kita kerjakan di masjid, tetapi mau tidak mau harus kita kerjakan di rumah-rumah kita. Meskipun ya kita melihat banyak masjid masih melaksanakan sholat tarawih sampai hari ini, sesuai dengan fatwa MUI, mana ketika di daerah tersebut tidak ada atau masih zona hijau, zona kuning, itu masih diperbolehkan, tetapi ya kita tidak tahu, tidak ada informasi yang jelas juga mana itu zona merah, mana zona hijau, mana zona kuning, kita tidak tahu. Dan saya rasa mungkin menjaga diri juga bagian dari ajaran agama itu sendiri. Nah, disinilah ada masalah yang muncul. Nah, ini menarik, nanti bisa kita diskusikan. Ternyata memang tidak semua itu mempunyai hafalan Al-Quran, misalnya. Tidak semua orang mempunyai hafalan Al-Quran. Bagaimana kemudian dia sholat malam? Sehingga di sini kewajiban takmir masjid khususnya, jadi takmir masjid khususnya menjelaskan bagaimana bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid yang biasanya sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, mau tidak mau sekarang harus dirumahkan. Ini hafalannya sedikit. Nah, terus bagaimana difasilitasi seperti itu? Nah, misalnya, kemudian tidak hanya sekedar mereka yang tidak bisa membaca, tidak mempunyai hafalan. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Sekarang kan ada yang kemudian memberi solusi sholat bisa dikerjakan dengan sambil membaca Al-Quran. Jadi dia bisa. Nah, mungkin ada solusi yang lain. Apakah dituliskan harap latinnya dan lain sebagainya. Ini juga
harus menjadi perhatian juga, sehingga yang biasanya sholat berjamaah itu di masjid, itu di rumah juga bisa melaksanakan itu. Kemudian selain daripada itu juga tidak punya hafalan, tidak bisa baca Quran, bagaimana kemudian menjadi imam? Nah ini mau tidak mau harus kondisi sekarang ini ada banyak imam dadakan kalau mereka mau menjadi imam. Nah tentunya ini harus ada solusinya dalam waktu yang cepat, instan, kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini penyadaran itu bahwasanya ada ibadah yang memang dikerjakan secara berjamaah, tetapi pelaksanaan secara mandiri itu juga harus juga dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yang kita bahas hari ini, di antara sunnah yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran di rumah. Nah, jadi membaca Al-Quran di rumah. Sebagaimana tadi terkait dengan sholat tarawih, biasa dikerjakan di masjid, kemudian harus dikerjakan di rumah, ini juga sama. Biasanya habis sholat tarawih, tidak pulang, tadarus Al-Quran dulu, baru pulang ke rumah. Nah sekarang mau tidak mau, karena sholat tarawihnya sudah di rumah, maka tadarus Al-Qurannya itu juga di rumah. Karena ini bagian dari memberikan hak rumah kita, bagian dari lantunan zikrullah, lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah dalam sebuah riwayat Rawahu Al-Bazzar dikatakan, innal baital ladzi yaqra'u fihil Qur'an yakthuru khairuhu. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya banyak kebaikannya, dan sebaliknya wal baitul ladzi la yaqra'ul Qur'an la yaqra'u fihil Qur'an yaqillu khairuhu. Dan sebaliknya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sedikit kebaikan. Sekarang sekali lagi kembali ke rumah-rumah kita lagi. Kembali ke rumah, bagaimana kemudian ya bukan ketika di masjid sholatnya bisa berjamaah, kemudian di rumah kemudian akhirnya sholat sendiri, suaminya sholat sendiri karena nggak pede jadi imam, kemudian atau suaminya pede jadi imam, tapi anak sama istrinya tidak mau diimami oleh suaminya karena mungkin salah baca kuliah nggak selesai misalnya, atau kemudian baca diingatkan anaknya terus karena anaknya atau cucunya mungkin yang sudah belajar di TK hafalnya banyak, begitu baca Quran dibenerin terus mungkin jadi nggak pede. Nah, ini mungkin sesuatu yang muncul yang harus dipahamkan. Kemudian yaitu tadi tadarus Al-Quran ini sehingga dipahamkan bagaimana ketika di masjid di saat normal tadarus Al-Quran, sekarang kegiatan itu dipindahkan ke rumah. Kalau biasanya dengan sesama jamaah masjid, bapak dengan bapak, ibu dengan ibu, atau remaja dengan remaja, nah sekarang kembali ke rumah membaca Al-Quran dengan keluarga, atau kemudian memotivasi seluruh anggota keluarga untuk membaca Al-Quran atau menghafalkan dan lain sebagainya. Ini juga ada motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena mungkin ada yang ingin baca Quran tapi karena masih tidak mau, malu dan lain sebagainya, padahal dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyampaikan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi wa huwa wa alaihi syaqqun wa yatata'ta bihi falahu ajrun. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia syafun dan dia berat, merasa belum bisa, kemudian terbata-bata,
tetapi dia tetap membaca Al-Quran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala baca Qurannya, kemudian pahala usahanya untuk mengalahkan rasa malunya, rasa takutnya dan lain sebagainya, sehingga dia tetap membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah disinilah ketika kita sudah masuk ke bulan Ramadan, tentunya selain membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita juga berusaha untuk membuka artinya, mengetahui maknanya, karena kadang-kadang ada dipertentangkan seperti ini. Percuma membaca Al-Quran, khatam berkali-kali, tapi tidak paham maknanya. Tapi yang kemudian yang menghatamkan Al-Quran, perintahnya baca Quran, bukan memahami maknanya. Ini sebenarnya dua hal yang berdiri sendiri. Membaca Al-Quran juga anjuran, kemudian mengetahui maknanya juga sebuah kebaikan, mengamalkannya itu juga sebuah kewajiban ketika kita mengetahui bahwasanya itu harus dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir pada kesempatan kali ini, bahwasanya di antara hal-hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan, salah satunya adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Tetapi kita tahu kondisi sekarang ini tidak ada yang melaksanakan ibadah umrah, tapi paling tidak kita mengetahui bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ta'dilu hajjah. Jadi seperti orang melaksanakan haji satu kali. Karena memang kondisi Masjidil Haram di Saudi, di Tanah Suci ketika bulan Ramadan itu ramainya, semangatnya untuk ibadah itu sama atau bahkan lebih daripada pelaksanaan ibadah haji sendiri. Mungkin jamaahnya banyak ketika melaksanakan ibadah haji, tetapi konsentrasi mereka untuk berada di masjid itu mungkin lebih banyak ketika bulan Ramadan. Karena mereka tidak pulang, kalau haji itu sholat, kemudian pulang ke hotel, berangkat lagi, kemudian pulang lagi. Ketika bulan Ramadan tidak. Mereka atau banyak di antara jamaah haji itu, bahkan di awal sampai di akhir, itu ketergantungannya dengan masjid itu lebih, atau berada di masjid itu lebih banyak daripada di rumah atau di hotel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu paling tidak ada 4 hal yang kita bahas, insya Allah nanti sehingga tidak habis ya untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas yang lain lagi. Hari ini kita bahas 4 hal, itu hal-hal yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, kebiasaan yang sebenarnya sudah kita laksanakan, cuma hanya berpindah tempat dari masjid dan harus kita laksanakan di rumah, dan ternyata itu dicontohkan oleh Nabi sebenarnya di rumah, tetapi karena menjadi kebiasaan, akhirnya di awal-awal mungkin janggal, bingung dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya kondisi ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita bisa beribadah secara mandiri dengan sebaik-baiknya, apalagi sebagai kepala keluarga, itu bisa menjambatkan dengan lebih baik, kemudian mengajarkan kepada seluruh anggota keluarganya, apalagi kemudian anak laki-laki untuk dapat memimpin ibadah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa nanti kita perdalam lagi, banyak asatidz di sini. Kalau ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Arif Rahman. Memang di Indonesia ini banyak pengamalan dan pemahaman agama kita yang beraneka ragam. Tapi dengan COVID ini seragam semua, sholatnya di rumah mudah-mudahan. Meskipun ada ya, masih ada yang buka masjid ini, masih ada. Karena memang kata orang kalau tidak tahu bahayanya ya tenang-tenang saja kan gitu. Padahal beberapa kali kami ketemu guru besar kami, kemudian tadi malam di IJMI diadakan diskusi dengan Prof. Zainal Mutakin itu, ternyata COVID-19 ini sangat
sangat sulit dipahami karena betul-betul penyakit baru, dan ada yang menyeletuk, wah mengerikan ya, itu guru besar yang ngomong, kalau sampai guru besar ngomong mengerikan kan mengerikan. Tapi banyak yang santai, masjid buka, ke toko-toko masih santai, tidak pakai masker dan sebagainya. Nah mudah-mudahan nanti makin dipahami, mengamalkan tadi sunnah Rasulullah tadi, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubati. Jadi justru isaknya ini kalau sudah bulan Syawal, jamaah isak ini lenyap. Tapi di bulan Ramadan ini jamaah taraweh, Masya Allah, luar biasa sampai meluber ke jalan-jalan ya. Mudah-mudahan kita makin belajar, justru isaknya yang harus kita kejar, sholat jamaah di masjidnya itu, karena fadilahnya banyak. Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait nama-nama sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubat, sholat tasbih, dan lain-lain. Itu yang beri nama siapa? Dan asbabul wurudnya apa? Kemudian pikiran apa yang perlu ditekankan untuk menyempurnakan puasa kita? Dari Ustadz Jumai. Wah, ini Ustadz bertanya pada Ustadz ini. Dalam rangka seperti Malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, kan boleh aja untuk memberi pembelajaran kepada kita. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, siapa yang memberi nama sholat sunnah? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca hadis itu seringkali Rasulullah melaksanakan sholat dua rakaat setelah ini. Rasulullah ketika masuk masjid melaksanakan sholat dua rakaat. Rasulullah ketika mempunyai keinginan sesuatu, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat dua rakaat. Siapa yang berdosa, mempunyai dosa, kemudian ingin minta ampun kepada Allah, melaksanakan sholat dua rakaat dan lain sebagainya. Banyak riwayat seperti itu. Sehingga dilaksanakan sholat dua rakaat, rata-rata dua rakaat. Ketika Rasulullah melaksanakan seperti itu, kemudian para ulama melihat ada momen-momen tertentu Rasulullah mengerjakan sholat dua rakaat itu atau sholat itu, sehingga kemudian untuk memudahkan dalam pembukuan di kitab-kitab fikih, akhirnya sholat itu diberi nama oleh para ulama. Hampir semuanya atau kebanyakan diberi nama oleh para ulama. Contoh sholat taraweh, tidak ada kita temukan di dalam hadis itu nama sholat taraweh, tidak ada. Semua kalau dalam hadis yang saya baca tadi, man qoma Ramadan, siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan. Hanya seperti itu. Cuma karena kemudian sholat yang dikerjakan ini ada jedanya, ada istirahatnya, maka dinamakan sholat taraweh. Kemudian ketika Rasulullah masuk masjid, belum duduk melaksanakan sholat dua rakaat, akhirnya kemudian dinamakan sholat tahiyatul masjid. Orang sudah melaksanakan wudhu, Rasulullah melaksanakan wudhu, kemudian dua rakaat, kemudian dinamakan sholat syukril wudhu. Kemudian tadi sedikit saya singgung, siapa punya hajat melaksanakan sholat dua rakaat, maka kemudian dinamakan sholat hajat dan lain sebagainya. Meskipun ada yang sholat duha karena di waktu duha. Kemudian kalau sholat witir, ya itu ada di antara sabda Nabi itu yang kemudian mengisyaratkan itu, akhirnya kemudian diberi nama oleh para ulama. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Maka kemudian ada yang karena tidak ada sebab sesuatu dan Rasulullah melaksanakan sholat, akhirnya kemudian dinamakan sholat sunnah mutlak. Yang penting sholat sunnah, nggak ada sebabnya. Ini sebabnya apa? Akhirnya kemudian dinamakan sholat sunnah mutlak. Seperti itu. Apalagi kemudian bagi mereka yang ketika melaksanakan, jadi ketika sholat, di antara salah satu yang harus dilakukan itu adalah niat. Niat itu mahalluhu fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Meskipun kemudian ada yang mengucapkan wa talaffuzuhu mustahab, kemudian ada yang talafut atau
mengucapkan itu, kemudian sebagian ada menganjurkan. Nah, bagi yang harus diucapkan ini kadang-kadang memaksa, atau ini harus ada namanya. Namanya apa? Nggak sekedar sholat sunnah, nggak puas kalau itu namanya sekedar saya melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Harus ada namanya. Itu mungkin hikmahnya para ulama memberi nama dari nama-nama sholat sunnah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zikir untuk menyempurnakan puasa. Nggak salah gitu ya. Yang kedua Pak ya? Ya betul. Ya, zikir untuk menyempurnakan puasa. Ya secara umum zikir di bulan Ramadan ini tidak ada yang khusus, kecuali yang mungkin sebagian sudah kita amalkan. Kalau zikir secara khusus di bulan Ramadan itu ya zikir atau doa setelah buka misalnya. Jadi ya ketika buka puasa ya belum buka ya membaca basmalah, atau kemudian bisa ditambah dengan Allah malaka sumtu. Ini itu kan tidak terjadi di kondisi yang lain kecuali sedang puasa. Dan mungkin boleh jadi kalau pas kita puasa sunnah juga tidak melaksanakan itu, dikira itu zikirnya doanya ketika berpuasa di bulan Ramadan, atau kemudian setelah buka puasa atau kemudian ketika malam hari. Kalau yang paling sering dibaca Nabi ketika qiyamul lail atau untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah ini sebenarnya dibaca seperti itu, atau ya zikir setelah sholat tarawih yang biasa kita laksanakan. Tapi secara umum ya bisa ditingkatkan zikir karena tidak ada secara khusus apa yang harus dibaca di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Terus Ustaz, berikutnya ini ada juga pertanyaan tertulis dari Bapak Tenggono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Tenggono dari Sukoharjo mau menanyakan, satu, mana yang lebih afdol, sholat taraweh berjamaah di masjid dengan cepat atau sholat taraweh di rumah berjamaah dengan bacaan ayat Quran yang lebih panjang? Yang kedua, bagaimana sikap kita karena sholat di rumah sehingga selalu mendapat cibiran dari tetangga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau pertanyaan seperti itu mana yang lebih afdal? Ya lebih afdal di rumah. Lebih afdal di rumah. Karena Rasulullah sendiri pun mencontohkan di rumah. Nah, kemudian kenapa kemudian dilaksanakan selama ini banyak dilaksanakan di masjid? Ya tadi di awal ada banyak kendala kenapa kemudian dilaksanakan di masjid. Nah, jadi ada banyak hal, ada banyak faktor kenapa sholat ini kemudian dilaksanakan di masjid, bahkan kemudian lebih termotivasi, dikatakan Dr. Mas Irfan tadi, lebih termotivasi daripada melaksanakan sholat wajib itu sendiri. Bahkan mungkin dia pulang dari kerja, sholat isya-nya di rumah, kemudian ngejar ke masjid hanya untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya karena itu tadi magnet dari bulan Ramadan yang begitu luar biasa. Tapi ya pemahaman selama ini tidak dibangun bagaimana kemudian sholat ini sebenarnya afdal, lebih baik dilaksanakan di rumah seperti itu. Ya meskipun kalau dilaksanakan di masjid mendapatkan pahala berjamaah dengan jamaah yang lebih banyak, tentunya ini berbeda dengan ketika dilaksanakan di rumah dengan kondisi yang terbatas. Kalau ditanyakan cepat atau lambat, banyaknya rokaat atau sedikitnya rokaat, ya seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya bukan lambat ya, bukan masalah cepat atau lambatnya, tetapi memberikan hak sholat itu dengan sebaik-baiknya. Memberikan hak sholat itu dengan sebaik-baiknya. Ada bacaan lambat tapi tidak tartil, misalnya ada bacaan cepat yang kita anggap cepat ternyata itu tartil, tetapi gerakan sholat juga harus diberikan haknya dengan baik. Nah kemudian bagaimana dengan kondisi seperti ini, ada
dari tetangga dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah sebenarnya kita ini sebenarnya sudah terbiasa berbeda, tapi kita terbiasa terbiasa dengan sesuatu yang berbeda, tetapi sudah cukup lama terjadi, akhirnya kemudian dimaklumi. Nah, dulu awal-awal yang sholat lebih dari 11 rakaat, 20 rakaat, kemudian 11 terjadi pertentangan di masjid, akhirnya kemudian ada kompromi. Setelah 8 rakaat, kemudian ada hukum, misalnya, kemudian yang ingin 11 rakaat melaksanakan sholat zikir sendiri, yang 21 dia lanjut, kemudian antara kunut dan tidak kunut. Nah, ini sebenarnya berbeda, tapi yang jelas. Ini contoh, karena apa? Karena ini sesuatu yang perbedaan yang suka, yang biasa, tetapi tidak populer atau belum membudaya, masih asing di masyarakat kita. Menurut saya tidak hanya masalah sholat wajib atau sholat tarawih dalam kondisi musibah seperti ini di rumah. Gampang saja yang sering saya temui. Sholat jamak kotor, kemudian tayamum, itu juga sebagian saudara-saudara kita itu merasa aneh. Karena dengan alasan begini, bisa sholat pada waktunya kok dilaksanakan dengan jamak. Kemudian ada air, kenapa harus tayamum? Misalnya ada air, kita naik kereta atau naik pesawat, di pesawat ada air, kenapa tayamum? Kalau kemudian naik kereta, nanti di tempat tujuan kita masih bisa sholat dengan berwudu dengan air, kenapa kemudian harus sholat di saat perjalanan dengan umum? Dan beberapa hal yang lain. Ini karena tidak terbiasa. Dan kemudian yang menjadi masalah lagi, karena mungkin dari pihak tokoh agamanya yang tidak bisa memberikan pengertian atau tidak bisa memberikan bahwasanya perbedaan ini diperbolehkan. Ya, kalau mungkin grassroots kita masyarakat awam mungkin awalnya tidak masalah, tetapi kemudian kalau dikomporin sama tokoh agamanya yang kadang-kadang sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Wallahu a'lam. Kalau menghadapi Anda selama apalagi nih, kalau sebabnya kan sudah jelas seperti disampaikan Dr. Mas Irfan tadi, bahkan fatwa Ormas, kemudian fatwa MUI juga mendukung itu. Saya rasa di rumah ya itu lebih baik, tapi tetap menjaga hubungan kita bahwa lambat laun itu akan hilang di masjid. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau menyampaikan secara lisan, kami persilakan, masih ada waktu untuk bertanya pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak. Mohon maaf, kami ingin menanyakan yang pertama, yang sering tentang doa berbuka puasa. Banyak diajarkan oleh pada anak sekolah, bahkan sekarang ini ada doa Allahumma laka sumtu abika amantu dan seterusnya. Yang satu ada doa, satunya adalah dapat dumantu matalatil uru pasang batal arju insyaallah. Itu bagaimana dengan dua ini? Yang kedua, filosofi dari puasa itu kan salah satunya diantaranya untuk bisa ikut empati dengan kondisi katakanlah saudara-saudara kita yang kondisinya katakanlah dari sisi makan dan sebagainya itu kurang gitu. Nah, ada usaha-usaha untuk bagaimana supaya tidak dalam menghadapi puasa itu tidak terasa lapar, bagaimana puasa itu masih terasa kuat, bagaimana puasa itu supaya tidak terasa haus, usaha-usaha itu mohon penjelasan yang demikian itu bagaimana, apakah ada tuntunannya atau bahkan itu ada hukum nanti apakah makro dan sebagainya. Terus yang ketiga tadi Ustadz Arif maupun Pak Ustadz Mas Rifan juga menyampaikan bahwa
COVID-19 ini sangat berbahaya, namun masih banyak yang tidak mengetahui, bahkan juga masih melanggar dari protokol-protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi di media televisi kemarin itu bahkan ada nyampaikan itu tergantung dari kewilayahan, padahal wilayah tidak ditentukan oleh seperti yang sampaikan tadi. Bahkan disampaikan bahwa kalau yang menentukan zona merah, yang menentukan itu tidak terkendali, itu adalah pihak pemerintah atau di bidang kesehatan. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa yang boleh melaksanakan ibadah di rumah itu adalah yang hanya PSBB oleh Ustadz yang ada di televisi itu. Padahal yang di PSBB itu tidak semuanya, Ustadz. Tidak semuanya PSBB yang sekarang ini semuanya. Nah, ini bagaimana kok akhirnya menjadikan kebingungan dari masyarakat yang ada di kita ini. Sehingga anjuran-anjuran kita, ajakan-ajakan kita kepada umat agar supaya beribadah di rumah itu juga akhirnya bisa kebingungan dengan adanya Ustadz yang menyampaikan seperti itu, maksudnya yang Ustadz yang ada di televisi. Demikian Bapak yang dapat kami mohonkan penjelasan, mohonkan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustadz langsung. Yang pertama ada doa Allahumma lakasuhu, kemudian ada doa berdoa. Ini terlepas kita nggak bahas masalah dasarnya, Bapak. Jadi begini, kalau doa itu dua-duanya mau dibaca, itu penempatannya saja yang kemudian perlu kita kita ketahui. Jadi kalau yang Allahumma lakasuhu itu dibaca sebelum berbuka, belum minum misalnya, atau sebelum makan formal misalnya, sebelum buka puasa. Allahumma lakasuhu, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, dan seterusnya. Tetapi yang doa zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah itu dibaca setelah minum. Karena di sana zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Bukan dibaca sebelum minum. Belum minum kalau hausnya hilang, kan gitu. Jadi zahabat dhama'u, hilang rasa haus, wabtalatil uruqu, kemudian keringat-keringat sudah keluar dan lain sebagainya, itu kan setelah minum. Jadi penempatannya seperti itu. Jadi sebelumnya baca basmalah wa malakatuhu, kemudian setelah minum zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru, pahala puasa sudah ditetapkan. Artinya kita buka, ya kita berharap pada Allah pahala puasa kita dengan disempurnakan dengan buka itu. Kemudian yang kedua, saya tadi kurang jelas ya, filosofi puasa. Yang kedua, masalah empati. Puasa itu seharusnya menghasilkan empati kepada masyarakat yang kekurangan. Ya, jadi memang seharusnya puasa seperti itu. Jadi harusnya puasa, salah satu hikmah puasa itu seperti itu. Menumbuhkan empati, kita merasakan apa yang dirasakan orang yang di saat tidak berpuasa pun dia berpuasa. Dan itu kemudian ditunjukkan dengan ditunjukkan secara sadar atau tidak sadar, semua itu ditunjukkan dengan meningkatnya sedekah, kemudian infak, kemudian memberi orang berbuka dan lain sebagainya. Meskipun memang kemudian kalau kita lihat tayangan di televisi, kemudian di media sosial kita masih mengumbar nikmatnya makan, kemudian apapun yang kita santap dan lain sebagainya, apalagi kemudian menu kita berbuka puasa dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang atau mungkin itu bertolak belakang dari hikmah atau filosofi dari puasa itu sendiri. Tetapi sebenarnya memang seharusnya puasa seperti itu, dan itu harusnya, ya itu sekali lagi sering disampaikan, tetapi pengamalan ya harus tumbuh dari
dari diri kita masing-masing. Bagaimana kemudian puasa itu ya bisa sederhana mungkin, ataukah kemudian kalau harus banyak baik dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya puasa, ada banyak ya filosofi sholat, mencegah keji dan mungkar, itu kadang-kadang juga tidak muncul. Kemudian filosofi dari zakat itu apa, kemudian filosofi haji dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita hanya bisa melaksanakan ibadah secara lahiriah, secara lahiriah, tetapi kemudian secara lahiriah, tetapi kemudian batiniah kita, rohiyah kita tidak mencerminkan lahiriah di saat kita melaksanakan ibadah itu. Sehingga ada ungkapan yang menarik dari salah seorang sufi, sholat. Jadi sholat menurut ulama fikih itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi menurut orang sufi, sholat baru dimulai dengan berakhirnya salam, dengan berakhirnya sholat. Artinya sholat itu baru dimulai setelah selesai gerakan sholat kita. Ya, kedisiplinan, kebersihan, ingat kepada Allah, hubungan dengan Allah, seharusnya juga muncul setelah pelaksanaan sholat itu sendiri, sama dengan puasa. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang maaf Ustaz, yang kedua tadi, kalau boleh kami ada untuk melakukan tadi merasakan lapar dan sebagainya, agar supaya kuat itu kita minum suplemen, harus begini, akhirnya kan kita tidak merasakan lapar dan sebagainya itu Ustaz. Itu kalau boleh enggak itu misalkan melakukan suplemen itu hukumnya apa misalkan itu, agar supaya kuat, tidak terasa lapar, tidak terasa lemas, ya, itu kan berarti tidak ada empati. Itu gimana itu kalau itu hukumnya? Sebenarnya kita mau makan suplemen tidak masalah, Pak. Itu kan untuk meningkatkan. Jadi begini, kita mau tidak mau kondisi apapun, kita makan suplemen apapun tetap lapar. Namanya puasa, kita menahan tidak makan, tidak minum dalam waktu yang cukup panjang. Ini tetap lapar. Tetapi mungkin orang mempunyai pekerjaan tertentu, misalnya kerja berat dan lain sebagainya, harus membutuhkan itu. Maka itu hikmah kenapa kemarin sudah sedikit disinggung oleh Dr. Mas Irfan, hikmahnya kenapa sahur itu harus akhir. Kemudian kenapa harus mengawalkan buka puasa bahkan dengan kurma atau dengan yang manis. Kemudian ya kalau secara kedokteran mungkin tidak pakai goreng-gorengan dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Apakah kemudian karena kita ingin mengambil hikmah merasakan orang yang lapar, akhirnya kemudian kita menjadi sesederhana mungkin, ya tidak seperti itu. Jadi tetap dibolehkan minum suplemen. Yang tidak dibolehkan itu mengkonsumsi suplemen dengan suntik di saat kita puasa. Tapi kalau suntik saat puasa bukan suplemen ya, sakit dan disuntik itu tidak masalah. Tetapi kalau yang disuntikkan itu suplemen itu tidak boleh, karena sama dengan makan, memasukkan makanan. Tapi kalau suntik untuk sakit itu tidak masalah. Tapi ya orang sakit sampai disuntik itu kalau parah berarti dia punya rukhsah untuk tidak puasa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu siapa yang harus kita ikuti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang ini mungkin fatwa jama'i itu lebih kita ikuti daripada fatwa jama'i. Seperti apa? Dari MUI ada, PP Muhammadiyah ada, kemudian dari PBNU ada, dari kemudian Al-Irsyad dan lain sebagainya, mendorong seperti itu. Bagaimana karantina wilayah, bagaimana kemudian kita mengkarantina pribadi dan sebagainya, yang disebut. Kemudian di sana ada detail dari fatwa itu, zona merah dan hijau dan lain sebagainya. Tetapi keterbukaan zonasi itu tidak ada. Jadi bukan sekedar PSBB, tapi zona sebenarnya. Tapi
apakah kemudian pemerintah atau yang berwenang membuka informasi zona ini dengan benar atau tidak, ini kita yang tidak tahu. Artinya yang kita lawan sesuatu yang tidak jelas. Maka kalau menurut kami lebih baik kita mengikuti fatwa jama'i, fatwa dari Majelis Ulama misalnya, dari PP Muhammadiyah atau dari PBNU atau dari organisasi yang lain. Itu lebih baik daripada kemudian mengikuti fatwa secara personal. Saya bisa kemudian menyampaikan seperti ini. Kemudian ustaz-ustaz lain ketika ceramah juga bisa menyampaikan seperti itu. Tapi ketika itu bertentangan atau tidak menguatkan fatwa jama'i, malah ini di terus di jamaah kita akan semakin kebingungan. Sekarang kalau di media sosial kita akan bingung, semua membingungkan, fatwa bingung, kemudian informasi berjemur pun membingungkan. Berjemur itu jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 11 atau jam 11, semua beda semua. Mana yang benar, yang penting tutup mata. Kan seperti itu. Jadi informasi semua tidak jelas. Media sosial ini memang Masya Allah luar biasa, yang tentunya pihak berwenang yang saya rasa lebih layak untuk diikuti. Wallahu a'lam. Ya, memang kita menarik sekali ini diskusinya, tapi mungkin waktunya sudah lebih dari jam 6, banyak yang maaf 7 ya, banyak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya, kita tambahi atau kita perkuat tadi, yang penting yang terakhir itu taatnya kepada siapa? Taatnya pada Allah dan Rasul, kemudian diikuti oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian oleh ulil amri. Sekarang ini ulil amrinya untuk masalah agama kan Majelis Ulama Indonesia, sudah cukup kuat lah, kita ikuti saja. Adapun taat pada medsos itu memang membingungkan. Saya sering memberi komentar tapi lama-lama habis waktu untuk komentari kan lama-lama, jadi saya tidak terlalu banyak mengomentari, kecuali yang sangat ekstrim, misalnya yang penting antibodi, jangan takut lah, ini malah membahayakan. Jadi yang penting malah hati-hati, masker, jaga jarak dan sebagainya. Nah, ini saya mengomentari sedikit, mohon izin Ustadz, tentang ada Ustadz yang di TV ini memang masalah pencegahan masih salah paham ya. Nah, kalau menurut ilmunya pencegahan itu ada 3 derajat. Derajat 1, jangan sampai kena. Jadi misalnya Jakarta jangan sampai kena. Ketika Wuhan ada wabah, semua orang Indonesia berpikir jangan sampai kena, tapi kan kena. Nah, itu baru level 2 atau derajat 2. Pencegahan kalau sudah kena, diminimalisir, dan jangan berkembang. Nah, sekarang ini kan nggak berhasil juga ini level 2 atau derajat 2. Berarti kita ke derajat 3 bersama-sama derajat 2. Pencegahan jangan berkembang, yang sakit COVID jangan sampai makin parah, bahkan kalau bisa ditahan jangan sampai meninggal dunia, itu derajat 3. Nah, jadi di Indonesia ini yang masih pencegahan derajat 1 harusnya ada siapa? Yang dinyatakan hijau, cuma masalahnya masyarakat nggak jelas nih hijaunya di mana, ya, kuningnya di mana, oranyenya di mana, merahnya di mana. Saya sudah usul pada yang berwenang, kebetulan Kepala Dinas adalah teman dekat, mohon diumumkan seperti di Jakarta itu sampai tingkat RW, jadi nanti orang tahu, oh kita dalam masalah, kita tidak. Tapi harus dibalik pengertiannya. Kalau belum masalah, bagaimana jangan kena masalah. Jadi jangan sampai ke masjid, jangan sampai ke gereja, jangan sampai ke mall kalau tidak perlu banget. Di negara lain itu maksimal 2 orang dan jalannya tidak boleh gandeng. Tapi urutan depan belakang, kayak zaman kuno ketika saya melihat suami istri itu. Di desa-desa kan kalau jalan laki-lakinya di depan dulu, perempuannya di belakang itu. Seperti itu di barat sekarang itu. Tidak boleh lebih dari 2. Itu aja hanya sembako. Nah, di Indonesia ini kan tidak, ini sangat luar biasa. Jadi ini grafiknya masih tinggi. Alhamdulillah ini grafiknya jamaah pengajian juga meningkat Ustaz. Alhamdulillah nih. Ya, jadi begitu. Abaikan fatwa-fatwa yang membingungkan. Jadi mungkin dengan forum ini bisa diklarifikasi.
Jadi intinya kalau sudah hijau jangan sampai kuning, jangan sampai oranye, jangan sampai merah. Justru yang merah harus kembali ke oranye, kembali ke kuning, kalau bisa kembali ke hijau. Dengan cara apa? Jaga jarak, tidak kumpul-kumpul, termasuk ke masjid, cuci tangan yang rajin, pakai masker, sosial dan physical distancing. Nah, itu saya kira itu karena waktu saja, ini inginnya kita diperpanjang, tapi karena ini jam kerja sehingga banyak yang masih bekerja walaupun di rumah. Seperti saya ini bekerja dari rumah, saat kuliah dari rumah, diskusi tesis dari rumah, KTI dari rumah, dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan Ustadz Arif Rahman yang telah memberikan pencerahan pada kita. Saya resume tadi sudah dibicarakan, berkembang dari sebelumnya, tentang bagaimana sahur dan buka, bagaimana tilawatil Quran, bagaimana sedekah, dan bagaimana salat malam. Ada satu andalan yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu umroh. Mudah-mudahan kita berdoa COVID ini seluruh dunia selesai sehingga nanti umroh juga bisa berjalan lagi, karena itu adalah keutamaan dari Rasulullah SAW. Baik, demikian mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca Sayyidul Istighfar seperti biasa, kemudian itu 3 kali, dan umul kitab untuk berdoa sesuai dengan keperluan masing-masing. Kami nuwun titip ditambah lagi jamaahnya yang ada di forum ini, karena ini tanpa batas. Ini adalah ada yang dari Padang, dari Bengkulu, dari Cirebon, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Mari kita mulai sama-sama Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min ma sana'tu a'udzu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Mari kita membaca umul kitab sambil berdoa, dan ada titipan dari majelis taklim kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host atau tuan rumah dalam pertemuan ini mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada insya Allah besok pagi jam 6 dengan Ustadz Dr. Hasan Asy'ari Ulamai. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.